semuanya yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu hari ini tanggal 2 Agustus 2020 dengan tema Hidup sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik kakak mau tanya, tadi bangun tidur siapa yang berdoa? Pasti semua berdoa. Berdoa ya Kak ya, pasti itu udah ya. pasti. Kalau habis berdoa berarti sudah beres-beres, tempat Sudah tidur, mandi dan Ya. tentu sudah pada sarapan. Kalau begitu sudah siap Kak, mereka pasti memuji Tuhan. Ya kan? Betul. Minggu pertama ini kita biasa Kak, bahasa Batak. Semua lagu-lagunya juga bahasa Batak. Karena kita orang Batak di HKBP. Kalau gitu Kak, kita mau kasih semangat dulu Kak sama adik-adik. Biasa Kak, tepuk tangan Yesus. Kita buat dulu ya. Sudah siap adik-adik semua? Sudah Kak. Sudah siap. Ya. Ayo. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Udah Yes. semangat belum Kak ya? Kurang Semangat ya. Adik-adik udah persiapan ya tangannya semuanya ya. Suaranya juga kasih yang terbaik. Ayo Ya. adik-adik. Yo. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Waduh, kalau gitu kita mau tepuk semangat dulu Kak. Oh tepuk Ya. tangan boleh. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Udah siap Kak ya. Kalau gitu kita akan langsung memuji aja Kak Tuhan. ya, mau pemanasan nih. Kita mau nyanyi Sadarion Arini Tuhan. Ayo Bang Rian. Ayo semua. Sadarion Arini Tuhan, Arini Tuhan. Beta hita marlasni roha. Sadarion Arini Tuhan, beta hita marlasni roha. Sadarion Arini Tuhan. Dalam satu minggu ada 6 hari ya. Hari Senin, hari Selasa Jiladi Honi Tuhan de Bantang. Hari Rabu, hari Kamis Jinadi Honi Tuhan de Bantang. Hari Jumat Arini Tuhan, hari Sabtu Arini Tuhan. Hari Minggu Galup Arini Tuhan. Kita udah nyanyi Sadarion kan Kak? Kita mau nyanyi ada anak mau ngajak Roma Hamu ya. Roma Hamu sude ale dongan. Roma Hamu sude ale dongan. Tu bagas joroni tu hatai. Lau mege baritana, barita lasni rohai. Sekali lagi ya. Romahamu sude ale dongan, tu bagas joroni tu hatai. Lau mege baritana, barita lasni rohai. Sekolah minggu HKBP. Sekolah minggu HKBP. Goklas ni roha doi. Ali arahon tu hatai. Roha hamet metoni. Sekolah minggu ingot mai. Hodo panggati lina posoi. Atong arahon madongan. Tu Yesus tu hatai. Atong arahon madongan. Tu Yesus tu hatai. Oke. Udah pada semangat kan Kak? Ya. Kalau Sekarang kayak gitu kita mau masuk ibadah aja ya Kak ya. ibadah. Kalau kayak gitu siapkan Alkitabnya,
dan persembahannya. Duduk yang manis, kita dalam sikap doa, kita naikkan pujian. Holland Jesus do hubain dongaku. Mari adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menghadap kehadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan memuji nama-Nya. Amin. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam ibadah kita mau bernyanyi Masai Lambok. Tuhan Yesus manjung. Kita nyanyi bersama-sama. Masai Lambok
mar hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni tondi parbadia, na tumopalangit doho tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olup-olup. Martangiang mahita. Asim maroham ale debata mida au pardosaon. Amen. Kita mau dengarkan hukum Taurat, kita mau bernyanyi Naing haholo ngaku. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na pawaluhon dohot lapatanna. Unang homanako, dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo madabu hepeng ni donga jolma, manang mabahen bisuk-bisuk mga lapsukon boniaga, ikon si pagadaut ni rohatta do arta ni donga jolma, jala siramot tonon, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, Say pargugui mahami, mangulaon nahobar tupatik ni. Amin. Kita mau mengaku dosa kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi di hadapanmu, Yesus. Tato poti madosat tatuadopan ni debata, martangiang mahita. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Amin. Kita mau baca epistel. Ambil dulu Alkitabnya. Ya, ambil Alkitabnya, semua buka Alkitabnya adik-adik di rumah. Sebelumnya kita nyanyi dulu Kak. Ya. Yesus di Di bagasan bagasan jabuku. jabuku. Ayo Bang.
Firman Tuhan untuk epistel di minggu ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membaca secara responsoria. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tempat kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Martua manatumangihon hatani dibata, jala naupeopsa. Amin. Amin. Simpan Alkitabnya. Halo adik-adik, letakkan dulu Alkitabnya, kita memuji Tuhan kembali. Ya, kita mau mengaku iman rasuli ya. Ya, Kak, ya. kita memuji Tuhan, saihu todu Yesus. Saihutonoku Yesus, saihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nanggodang hapor suhon, sai bengit doang manaon, saihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Semuanya dalam sikap doa kita nyanyikan sekali lagi. Saihutonoku Yesus, saihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nanggodang hapor suhon, sai bengit doang manaon, saihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Tahatidakko maha porsiautai, songon nah hinatidakko nidongata sa porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea, debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, natu mo palangi do tano. Au porsea, Yesus Kristus,
anak ni debata Jehovah na sasadei, imana tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, ipanguman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubono turun di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simai bana pai memulak sugut tanaon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea, di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, doho dia sesani dosa, doho dia tai mamandok, mulak mangulu sugut daging nyalak nong mate, doho dia muluan na surasuda. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman, Kak. Ya, Nah, tapi kita kita nyanyi persiapkan dulu. hati kita Iya, siapkan. dengan satu pujian Hodot Tuhan. Mengalami habobo Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh beribadah di ibadah sekolah minggu hari ini. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang selalu rindu akan firman Tuhan. Berkati hati dan hati mereka, sehingga hati mereka menjadi tempat firman Tuhan, dan firman itu berbuah dalam kehidupannya keseharian. Mereka menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak yang terang, yang selalu melakukan kebaikan, kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan. Kami serahkanlah doa kami dan ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Semua sehat-sehat kan? Ya, puji Tuhan. Ya, adik-adik semuanya, cerita kita minggu ini yaitu tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ke-5, dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca ya. Ya. Buka Alkitabnya Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 10.
demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, adik-adik semua, dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 10 ini ada dua hal yang mau dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Yang pertama itu dahulu, kata dahulu yaitu masa-masa yang sudah lewat, yang lampau. Jadi dahulu itu kamu adalah kegelapan. Apa artinya kegelapan? Ya, artinya dahulu orang yang pernah berdosa, yang pernah mencuri, yang pernah berbohong, yang pernah berkelahi, yang pernah ribut dengan adik atau abangnya, yang pernah melawan orang tuanya, itu sudah berlalu. Jadi orang yang pernah berbohong tadi, orang yang pernah mencuri itulah yang disebut hidup di dalam kegelapan. Dari adik-adik semua, siapa yang pernah mencuri? Ada enggak yang pernah mencuri? Ngambil uang orang tuanya. Ada? Wah, bagus, gak pernah ya. Ya, ngambil pensil temannya. Ada enggak? Diambil pensil temannya atau pensil abangnya atau adiknya diambil. Bukunya disembunyiin. Ada enggak dari adik-adik sekolah minggu yang melakukan hal itu? Tidak ada. Oh ya, baguslah ya kalau tidak ada yang mencuri. Yang pernah berbohong ada enggak pernah berbohong? Dibohongi orang tuanya. Atau Tuhan dibohongi. Contohnya gini, hari Minggu dikasih orang tua persembahannya 5.000 ya. Ya karena kita ibadah online enggak ada jajan ya. Ya sebelum ibadah online kita ibadahnya ke gereja dikasih persembahan 5.000. Ini jajannya 5.000 ya. Siapa yang menjajankan uangnya 6.000 atau 8.000 untuk jajan? Jadi 2.000 lah dikasih untuk persembahan. Ya, ada enggak seperti itu? Oh, enggak ada. Ya baguslah ya di ada sekolah minggu kalau tidak ada yang tadinya persembahannya 5.000 jadi dikasih 2.000 ya. Baguslah kalau enggak ada yang seperti itu. Berarti adik-adik semua anak-anak terang. Jadi lawan kegelapan itu adalah terang. Jadi orang yang pernah melakukan pembohongan, orang yang pernah mencuri, setelah dia menyesali perbuatannya dan dia bertobat, dia tidak pernah melakukan hal itu lagi, itulah yang menjadi anak-anak terang. Jadi dahulu kamu adalah kegelapan, tapi setelah menyesal, setelah bertobat dan tidak pernah melakukan hal itu lagi, sekarang kamu adalah anak-anak terang. Jadi orang yang bertobat, orang yang berubah itu, yang tidak pernah lagi melakukan perbuatan-perbuatan dalam dosa, ya itulah yang menjadi anak-anak terang. Jadi adik-adik sekolah minggu sekarang adalah anak-anak terang yang melakukan kebaikan, yang jujur, tidak bohong, tidak melawan orang tuanya, tidak berantem lagi dengan adik atau dengan abangnya, nggak suka ribut lagi di rumah gara-gara mainan, kan suka ribut ya kan?
Gara-gara jajan makanan juga suka ribut. Gak boleh lagi melakukan hal itu. Karena kita sekarang sudah anak-anak terang. Jangan pernah lagi cakap kotor ya. Nama-nama binatang itu dibilang sama adiknya. Seperti contoh ya, maaf ya adik dia, anjing kau katanya gitu. Karena berantem dibilang seperti itu sama adik atau abangnya. Kalau orang yang pernah bilang nama-nama binatang kepada sesama atau saudaranya, berarti dia masih dalam kegelapan. Ya, kalau pernah kita mengatakan cakap kotor nama-nama binatang kepada manusia, ya bertobatlah, berubahlah dari sekarang ya. Karena kita sudah menjadi anak-anak terang, anak Tuhan. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan? Ayo coba angkat tangannya. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Wah, semuanya mau jadi anak Tuhan ya. Ya bagus. Inang senang kalau kita semua menjadi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus jujur. Kita harus rajin berdoa. Siapa yang terus berdoa, mau makan dia berdoa, mau tidur dia berdoa. Iya semua ya. Ya mau belajar dia berdoa. Dia doakan orang tuanya, bapaknya dia doakan, ibunya didoakan supaya sehat, supaya pekerjaan orang tuanya diberkati Tuhan dan dicukupkan Tuhan kebutuhannya. Siapa yang mendoakan Bible Pro-nya? Coba tunjuk tangan dulu. Yang mendoakan Bible Pro, yang mendoakan pendeta, yang mendoakan sintuannya, didoakan. Ya baguslah. Adik-adik sekolah minggu tidak lupa untuk mendoakan para pelayan di gereja. Ya kita harus mendoakan semua ya. Mendoakan pemerintah kita juga. Mendoakan para medis juga yang merawat orang-orang sakit di rumah sakit itu ya. Aduh, kasihan mereka. Kita harus doakan itu. Jadi orang yang rajin berdoa, orang yang rajin menyanyi, ya, itulah yang menjadi anak-anak terang. Jadi kalau kita menjadi anak terang, bukan hanya di gereja kita jadi terang. Bukan hanya di rumah kita menjadi terang. Tuhan berfirman, jadilah terang dunia. Bahkan di dunia ini kita menjadi terang. Di dalam semua tempat dan di semua waktu kita menjadi terang. Dan ketika kita juga bermain-main dengan teman kita, kita harus menjadi terang. Ya artinya ketika kita bermain-main dengan teman kita, ya jangan berantem lah, ya kan? Jangan ditonjok, ditendang temannya. Ketika kita juga bermain bola, ya kita harus menjadi terang dalam permainan itu. Jangan curang ya. Jangan curang, jangan melanggar peraturan. Ya itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan, biarlah kita menjadi terang di tengah kegiatan itu. Dengan jujur, tidak curang, tidak ya banyak hal lah yang harus kita lakukan supaya kita itu menjadi anak-anak terang. Ya, coba adik-adik semua, ya. Coba sebutkan, ini pertanyaannya, contoh perilaku atau perbuatan yang dalam kegelapan dan perilaku atau perbuatan di dalam terang. Coba siapa yang bisa? Ada yang tahu? Contoh perbuatan yang gelap. Ada? Iya, pasti ada yang tahu ya. Ya, tadi contohnya yang berbohong itu adalah perbuatan gelap. Ya, mencuri itu perbuatan yang gelap. Mencubit itu perbuatan gelap. Berantem itu perbuatan gelap. Tidak pernah berdoa, perbuatan gelap. Ya, hanya main game. Terus tiap hari main game, gak pernah belajar, gak dikerjakan PR-nya. Itu perbuatan gelap. Iya, itulah contoh-contoh seperti yang adik sebutkan tadi. Perbuatan terang, coba sebutkan perbuatan dalam terang. Iya, rajin berdoa, jujur, tidak cakap kotor, tidak melawan orang tua, terus rajin belajar, dikerjakan PR.
ya, apalagi sekarang belajar online. Ya harus sungguh-sungguh lah ya belajar, walaupun belajar online harus sungguh-sungguh belajar supaya nanti naik kelas atau lulus ya. Ya itulah perbuatan terang dan perbuatan gelap. Sudah adik-adik semua sudah tahu membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Jadi kalau udah terang itu kelihatan semua. Ya, kalau gelap, coba bayangkan dulu adik-adik semua kalau mati lampu tiba-tiba pada malam hari, tiba-tiba mati lampu. Atau adik-adik pas lagi ngerjakan PR malam-malam mati lampu. Bagaimana? Mau ngambil pena, ngambil buku nggak bisa ya, karena semua gelap. Ya, jadi kegelapan itu butuh terang. Jadi setelah ada terang, maka semuanya kelihatan. Terang itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tapi setelah Yesus naik ke surga, yang menjadi terang di dunia ini kita orang yang percaya kepadanya, termasuk adik-adik semua, adalah anak-anak terang dan menjadi terang dunia. Kita menjadi terang di rumah kita menjadi terang di sekolah, kita menjadi terang ketika kita bermain dengan teman-teman kita juga menjadi terang di gereja. Di mana-mana kita harus menjadi terang, melakukan kebaikan, kejujuran, dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adik-adik semua tetaplah sampai masa tuamu nanti, tetaplah kita menjadi anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan telah menjadikan kami menjadi anak-anak terang. Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan kejahatan yang telah kami lakukan dahulu. Dahulu kami adalah kegelapan. Tapi ketika kami sadar akan perbuatan kami dan menyesali semua kejahatan, kesalahan kami di hadapan Tuhan, dan kami berjanji tidak akan mengulangi dosa, kami menjadi anak-anak terang. Kasihanilah kami Tuhan, dan Tuhan pakai kami semua, termasuk anak-anak sekolah minggu. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ini adalah anak-anak terang, karena mereka selalu melakukan kebaikan, tidak mau mencuri, tidak mau berbohong, tidak mau melawan orang tuanya. Dan anak-anak sekolah minggu ini selalu rajin sekolah minggu, ibadah minggu, dan rajin berdoa, rajin belajar, dan rajin mengerjakan PR-nya. Anak-anak kami ini adalah anak-anak terang. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati pertumbuhan, dan berkati imannya supaya pertumbuhan imannya semakin dewasa di dalam Kristus Yesus, dan sampai dewasa mereka menunjukkan bahwa jati dirinya adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak terang. Berkati juga orang tua kami Tuhan yang telah mendidik, mengasuh, dan merawat kami, bahkan mensekolahkan kami. Berkati kesehatan orang tua kami supaya orang tua kami tetap sehat, tambahkan kekuatan. Berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan supaya itu jalan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kami dalam kehidupan keseharian. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di dunia ini, supaya setiap gereja dan para pelayan Tuhan memberkati, supaya pelayanan di gereja tetap berjalan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga negara kami Tuhan, pemimpin negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya melakukan apa yang terbaik bagi masyarakatnya, khususnya dalam pandemi 19 ini Tuhan. Bapa di surga, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami
semakin layak di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkanlah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Tadi firman Tuhan tentang Kebaikan. ya menjadi anak-anak terang ya. Nah Kak, kalau menjadi anak terang harus bikin sesuatu Kak. Ya benar. Tugas untuk anak-anak di rumah. Yap, Apa tugasnya. itu, Kak? Ya. Tugasnya adalah membuat satu perbuatan baik selama durasinya minimal 30 detik. Ya. Perbuatan baik di rumah, divideoin Kirim ke kakak sekolah minggu. ya. Nanti kita Perbuatan akan baik itu apa di rumah Kak? Bantu orang banyak, tua. banyak Kak. Bisa. Iya. Pas cuci piring, bantu Iya, orang tua, bantu orang di tua. videoi, kirim ke kakak Kakaknya. sekolah minggu. Tadi Inang Bibel Pro bilang nggak boleh mencuri, terus nggak boleh berantem. Pokoknya harus durasinya 30 detik perbuatan yang baik. Bisa juga loh Kak, ketika mengerjakan PR. Bisa Kak. Bisa. Ya. Jadi Disuruh durasinya mamanya juga ya. Kak. Disuruh mamanya juga harus mendengar. Ya, Iya, betul itu sebuah sekali. perubahan. Ya. Nah adik-adik, durasinya 30 detik ya, nanti kirim ke kakak. Nah kita mau lihat dulu nih video yang kemarin Kak. Banyak iya. nih kakak-kakak Betul. yang ayat hafalan minggu Yang ayat kemarin hafalannya ya. luar biasa semua. Iya. Sekolah minggu Bonang Indah Is the best. best. Ini dia videonya. Nama saya Viola dari kelas Immanuel. Ayat hafalanku yaitu Diberkatilah orang orang yang mengandalkan mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menaruh menaruh harapannya pada pada Tuhan. Amin. Halo teman-teman, nama saya Jevan Rolando Saragi. Saya dari Gracia AKBP Bonang Indah. Ayat hafalan saya diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Perkenalkan nama saya Bibinya dari kelas Gloria, sekolah minggu AKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya minggu ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Halo, nama saya Dinita dari kelas Gloria, sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalan minggu ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Veno dari kelas Maranatha. Ayat hafalan hari ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Halo, nama saya Kevin. Saya dari kelas Maranatha, sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya diambil dari Yeremia 10 pitu ayat pitu. Alai martua mabawa nama raposan tu Jawa, jala Jahoba haporusana dibahen. Hebat ya Kak ya? Ya, luar biasa. Iya, ayat hafalan ya. Nah, ayat Oke. hafalan minggu ini adalah tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 36. Ah, Kakak mau baca dulu bahasa ya. Batak, Kak. Oke, Ya. bahasa Batak ya Iya, adik-adik. bahasa Batak ya. Bisan dihamu dope panondangi, porsea mahamu disi, asagabe anak ni panondangi hamu. Ya, diinget ya, dihafalin ya. Nih bahasa Indonesianya Kak. Ya, bahasa Indonesianya Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak Anak terang.
Diapalin, Ya, di videoin, kirim kirim ke sekolah kakaknya. minggunya. Kakak, kalau kakak sih ngarapin nanti bahasa Batak Kak. Anak-anak sekolah minggu Kalau bisa pasti semua bahasa Batak ya. hebat. Iya. Nah kita mau persembahan Kak. Oke, Persembahan. adik-adik, Persembahan persiapkan taruh di tangan kanan, kanan, dilipat ya. dengan rapi. Rapi. Kita Beri mau yang bernyanyi terbaik bagi Tuhan. Kita Ya, nyanyi di kita sound memuji adong Tuhan. tubuhan Tuhan. Di sound adong tubuhan Tuhan, parbueni ngoluku nasota domia, sadia hargana Tuhan, molosani raju manusia dengan basah, shaloma Tuhan, salas maroma. Ayat yang kedua. Tapasahat ma piliataon tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, mauliate ma di pasahat rohanami tuho, ala doho dana di jakon ho tuharajonmu. Di son hupapungu hami pilihan nami, sejalo mai bahen hasangapon di goarmu. Amin. Persembahan kami curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Martangi yang mahita, sengon dan yajarhon di Tuhan Yesus Kristus tuaka sisiana. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng ni leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasaur homa damena tuto ditabe. Amin. Amin. Sekarang kita udah dengar firman kan Pak? Udah selesai Ya, kebaktian. sudah selesai kebaktian. Sekarang kita mau pengumuman. Pengumuman. Iya, yang pertama adalah bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus hari ini. Siapa aja Kak? Ada, Satu, ya, Brit Waminton Papahan. Papahan. Kedua,
Bella Yuliana Borusinambela. Ketiga, Sebastian Stefan Nainggolan. Yang keempat, waduh banyak ya Kak ya. Kevin Geraldo Saragi. Wah, ini ada nih. Wes, Ya. ada nih. Yang kelima adalah Jose Adniel Alfonso Nababan. Wah, banyak ya. Wah, yang berulang tahun tanggal 2 Agustus. Maka kita ucapkan apakah? Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Rajin Yes. berdoa Kak. Tetap rajin berdoa, baca firman, Firman Tuhan, Tuhan dan selalu dengar-dengaran akan orang tua, tua. nasihat orang tua. Ya Kak, jadi anak-anak Ya. itu bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua, selalu bersikap baik dan Kepada selalu melakukan kebaikan. Yang terutama Kak, takut Ya. akan Tuhan. Tuhan. Seperti biasa Kak, Yuk kita mau nyanyi. Ya. Yo, ayo Pasti Bang adik-adik ya, Rian, kalau ya. udah nyanyi happy birthday. itu Ya, lagi pasti ucapan. semangat nih. Ayo Kak, semua nyanyi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yang kedua Kak. Apa itu Kak? Yang kedua, persembahan tadi yang sudah dikumpulkan Kak, Harus ditransfer ke bendahara atau serahkan kepada Ke Sintua Wek wek masing-masing. masing-masing. Ya. Ya, yang ketiga adalah karena masih dalam masa pandemi Kak. Ya. Sekarang Kak makin banyak ternyata Kak yang kena COVID Kak. Nah, kita harus lebih waspada Waspada. dan apa Biasa, yang Kak, dilakukan? Cuci tangan. Cuci tangan. Bersih-bersih, Bersih-bersih. makan makanan yang bergizi senantiasa. Jangan Dan lupa yang loh, paling Kak. terutama Kak, Pakai masker Iya. ya. Oh, masker, Kemana-mana pakai masker. ya. Masker. Terus Ya. yang terutama Kak, jangan pergi jalan-jalan Kak. Nah. Stay at home ya. Terus Kak, yang tadi kita ingatkan lagi Kak. Apa itu, Kak? Yang video tadi mohon dikirimkan supaya kita tampilkan nanti minggu depan. Minggu depan. Iya. Ke kakak sekolah minggu masing-masing. Durasi Iya. hanya berapa detik? Minimal 30 detik. Boleh ayat hafalan bahasa Batak dan Bahasa perbuatan Indonesia. baik. Baik. Oke. Nah, kita udah selesai kan Kak ya? Sudah selesai. Kita yang melayani hari ini Ya, saya Kak Kakak Dina, Kak Briska, parhalado kita yang jadi liturgis Amang Merpaung. Dan Membawa Bibel firman Pro. adalah Inang Bibel Pro. Wah, pemain musik kita nih. Ya, Bang pemain Rian Ya, berdiri Bang. Sadragi. Iya, Oke. Bang Rian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.